Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Oke, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Yeti dalam pembelajaran tema 1G, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Oke, hari ini Bu Guru akan membahas tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Anak-anak masih ingat tidak? Makhluk hidup terdiri dari apa saja coba? Oke, ada apa saja? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, dari ciri-ciri makhluk hidup tadi, kita akan membahas tentang yang pertama adalah pertumbuhan, yang kedua adalah perkembangan, dan yang ketiga adalah berkembang biak. Tujuan dari kita belajar tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan, yang pertama kita mengetahui apa artinya, yang kedua contohnya. Yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, berat, serta tinggi pada makhluk hidup. Pertumbuhan pada makhluk hidup, yang pertama contohnya hewan bertambah tinggi, yang kedua hewan bertambah berat. Itu kalau contoh pada hewan. Kalau contoh pada tumbuhan, yang pertama adalah batang bertambah tinggi dan besar, yang kedua daun bertambah banyak, yang ketiga, akar bertambah panjang. Kalau pada kita manusia, pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya berat badan. Yang kedua, bertambahnya ukuran tinggi badan. Makanya, anak-anak biar bertambah berat dan bertambah tinggi, kita harus makan makanan yang bergizi. Oke, itu tentang pertumbuhan. Yang kedua adalah tentang berkembang. Apa itu berkembang, anak-anak? Oke, berkembang adalah perubahan pada makhluk hidup yang tidak bisa diukur menggunakan angka, tetapi bisa dilihat. Contoh perkembangan pada makhluk hidup. Di sini Bu Yeti mencontohkan dua saja. Yang pertama, anak-anak dulu dilahirkan sama ibu jadi bayi, terus belajar merangkak, terus belajar berjalan. Yang kedua, contohnya perkembangan adalah anak burung. Anak burung belajar terbang, berarti itu adalah contoh perkembangan. Sekarang yang ketiga adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah proses menghasilkan keturunan pada makhluk hidup. Tujuan dari berkembang biak adalah yang pertama, menghasilkan keturunan. Yang kedua, supaya keturunannya tidak punah. Berkembang biak pada makhluk hidup ada 3 cara, tetapi di sini Bu Yeti mau menjelaskan 2 cara dulu. Yang pertama, perkembangbiakan pada hewan. 1. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh, ada ayam, ada apa lagi, Nak? Oke, ada burung, ada apa lagi? Ikan, pintar, ada katak. Oke. Yang kedua adalah dengan cara beranak atau melahirkan. Oke, binatang apa atau hewan apa yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak? Ayo sebutkan. Oke, pintar, ada kucing, oke, ada sapi, ada paus,
ada kelinci, ada lumba-lumba, ada harimau. Mungkin kalian bisa membaca dan menyebutkan binatang yang beranak lainnya. Oke, itu kalau pada hewan. Yang kedua adalah pada tumbuhan atau berkembang biak pada tumbuhan. Sebenarnya pada tumbuhan itu banyak sekali cara berkembang biaknya, tapi Bu Yeti hanya mencontohkan 2 saja. Yang pertama, tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan yang berkembang biak dengan biji biasanya tumbuhan itu menghasilkan buah dan buah menghasilkan biji. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan biji. 1, ada apa? Kacang hijau, pintar. Yang kedua adalah jagung, oke. Ada mangga, ada durian. Oke, kalian boleh mencari buah yang berkembang biak dengan biji. Sekarang yang kedua adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya ada bambu dan pisang. Oke, itu adalah contoh berkembang biak pada hewan dan tumbuhan. Sekarang manusia juga merupakan makhluk hidup. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Siapa yang melahirkan kita, Nak? Pintar, ibu kita. Jadi kita harus menghormati dan patuh kepada ibu atau orang tua kita. Oke, anak-anak, mungkin itu saja dari Bu Yeti. Hari ini mau dilanjutkan pembelajarannya sama Bu Anis. Oke, silakan Bu Anis. Oke anak-anak, tadi kalian sudah belajar bareng Bu Yeti. Seru bukan? Nah, ngomong-ngomong soal tadi yang sudah dijelaskan Bu Yeti tentang makhluk hidup, tahu nggak kalian? Salah satu makhluk hidup yang Bu Guru sebutkan, banteng. Nah, banteng itu juga termasuk makhluk hidup loh. Nah, ngomong-ngomong soal banteng, anak-anak tahu atau tidak? Ternyata banteng itu adalah lambang sila keempat Pancasila. Nah, sekarang Bu Guru mau mengingatkan anak-anak dulu nih dari Pancasila-sila yang pertama. Sila yang pertama, masih ingat lambangnya? Yaitu bintang. Sila yang kedua, lambangnya adalah rantai. Sila yang ketiga, lambangnya adalah pohon beringin. Sedangkan sila yang keempat, lambangnya adalah banteng. Lalu, sila yang kelima, lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, sebelum kita belajar tentang banteng dan sila keempat, yuk kita bareng-bareng nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu. 1, 2, 3. Itu dia lagu Garuda Pancasila. Sekarang kita akan belajar tentang sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak, sila keempat Pancasila seperti yang tadi Bu Ani sudah sebutkan, lambangnya adalah banteng. Nah, bunyinya bagaimana? Yuk kita sebutkan bareng-bareng. Bunyi sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah bunyi sila keempat Pancasila. Nah, sekarang anak-anak, kita belajar tentang sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Apa saja sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Oke, yang pertama sikapnya adalah bermusyawarah memilih ketua kelas. Nah,
dengan bermusyawarah memilih ketua kelas, itu anak-anak semuanya bisa mengusulkan siapa yang akan menjadi ketua kelas. Kemudian dimusyawarahkan bersama. Nah, itu kegiatan itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kemudian sikap yang kedua adalah mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, ketika anak-anak sedang bermusyawarah, tentu setiap anak saling mengemukakan pendapat. Nah, sikap yang harus dilakukan adalah mau untuk mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian sikap yang ketiga, menjalankan keputusan bersama dengan baik. Anak-anak, setelah terpilih ketua kelas, kita semua harus menjalankan keputusan dengan baik. Harus menerima ketua kelas yang sudah dipilih. Nah, itu adalah sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kemudian yang keempat, sikap apa yang keempat? Yaitu tidak memaksakan kehendak. Kita semua boleh memiliki pendapat. Kita semua boleh untuk berpendapat. Nah, tetapi yang tidak boleh kita lakukan adalah memaksakan kehendak. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Harus saling menghargai pendapat orang lain. Nah, itu saja anak-anak materi yang Bu Anis sampaikan hari ini. Kemudian Bu Anis akan menyampaikan tugas yang harus anak-anak kerjakan. Tugas yang harus anak-anak kerjakan adalah buku paket 1G halaman 26. Ini dia. Nah, tapi anak-anak cukup kerjakan yang atas saja. Oke, paham? Kemudian tugas kemudian adalah halaman 30. Halaman 30 ini anak-anak cukup kerjakan yang bagian bawah saja. Kemudian halaman 31. Nah, ini semuanya dikerjakan. Oke. Lalu yang dikerjakan lagi adalah halaman 34. Di sini ada gambar-gambar. Nah, ini dikerjakan. Kemudian halaman 35, tanda centang. Ini pasti anak-anak suka. Oke. Itu saja tugas hari ini anak-anak. Selamat belajar. Semoga hari ini menyenangkan. Tetap sehat, tetap sholat, tetap mengaji, dan jangan lupa selalu belajar. Oke, dari Bu Anis cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.